Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Marki Diwirawan. Nama saya Amri Ahmad Riyadi. Di sini kami akan memaparkan laporan penelitian kami yang bertema efektivitas bantuan kuota belajar dari Kemendikbud bagi pelajar. Jadi ini adalah pendahuluannya. Ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya ini kami ambil dari karena saat ini Indonesia itu sedang terkena pandemi COVID-19 yang menyebabkan tempat-tempat umum seperti perkantoran, sekolahan ditutup, sehingga seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap dengan memberikan bantuan kuota belajar melalui Kemendikbud supaya mempermudah kegiatan belajar mengajar para siswa dan mahasiswa di kala pandemi saat ini. Maka dari itu, kami berinisiatif ingin mencari tahu apakah bantuan kuota dari Kemendikbud itu efektif. Dan ini adalah hipotesis penelitian. Di sini hendaknya kami menyatakan setuju apabila bantuan kuota dari Kemendikbud efektif. Satunya menyatakan tidak setuju apabila bantuan kuota dari Kemendikbud efektif. Ini adalah metodologi penelitiannya. Ini adalah sumber dan jenis datanya. Di sini sumber datanya adalah untuk kepentingan penelitian ini atau untuk tugas UAS kami, tugas UAS probab kami. Dan jenis datanya yang seperti ini. Waktu dan tempat penelitian di sini kami melakukan pengerjaannya dari tanggal 16 sampai tanggal 28 November. Dan tekniknya kami menggunakan Google Form yang kami sebarkan kepada siswa dan juga mahasiswa. Siswanya itu siswa SMA, dengan cara dibagi melalui sosial media. Ya, dan isi dari Google Form itu ada 2 kuesioner. Satu kuesioner berisi 10 pertanyaan dan satu lagi berisi 10 pertanyaan. Jadi dibagi menjadi 2 kuesioner. Dan ini adalah nilainya. Nilai 1 untuk tidak setuju, nilai 5 untuk setuju. Dan juga ini adalah populasi dan sampelnya. Ini adalah uji validitasnya. Menurut Sugiana itu, uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan ini adalah rumus validitasnya. Rumus tersebut kami implementasikan dengan variabel X berupa suatu pertanyaan dan variabel Y berupa total data dari tiap responden dan mendapatkan koefisien korelasi pada setiap pertanyaan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kami validitasnya menggunakan SPSS, dan ini untuk validitas kuesioner 1. Ini. Jadi untuk kuesioner 1 ini pertanyaan 1 sampai 10 valid karena sudah melewati, karena R hitungnya melewati R tabel. Di sini R hitungnya adalah ini, percent correlation ini 0,45. Sudah melewati R hitungnya yaitu 0,396. Oh, di sini kami menggunakan 25 sampel untuk validitas. Dan ini untuk kuesioner keduanya. Di sini juga semuanya valid, melewati 0,396. Di sini kami memakai yang 5% terhadap signifikan. Dan ini adalah R tabelnya. Kami tadi memakai 25 responden. Jadi untuk yang 5% kami memakai 0,396. Baik, kita akan melanjutkan ke uji reliabilitas. Menurut Anastasia dan Susana, reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi
skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda, atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Untuk uji reliabilitas, kami membandingkan Cronbach alpha dan tabel R untuk mendapatkan ukuran reliabilitas survei tersebut. Ya, ini uji reliabilitas kuesioner pertama. Dapat kita lihat bahwa Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Jika lebih dari 0,6 dapat dikatakan kuesioner ini reliable. Baik, ini kuesioner keduanya. Kita bisa lihat di sini Cronbach alpha-nya 0,740. Kuesioner 2 ini dapat dikatakan reliable karena lebih dari 0,6 Cronbach alpha-nya. Baik, kita lanjut ke uji hipotesis. Kami kuesioner pertama menguji dengan uji chi-square. Uji chi-square ini dapat asymptotic significance yang didapat oleh chi-square ini 0,503. Nah, dari hasil uji chi-square tersebut didapatkan sig 0,503 yang berarti lebih dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berikutnya uji sampel t-test. Uji sampel t-test ini dilakukan dengan kuesioner kedua. Kuesioner kedua, uji sampel t-test ini dapat dikatakan ya, dari hasil uji sampel t-test tersebut didapatkan sig sama dengan 0,707 yang berarti lebih dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ya, kesimpulannya dari penelitian ini yang kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa H0 diterima, H1 ditolak. Yang artinya bantuan kuota internet dari Kemendikbud itu efektif. Berikut ini adalah pertanyaan kuesioner pertama kami. Dan berikut ini adalah pertanyaan kuesioner kedua kami. Oke, ini daftar pustaka kami. Dan itu penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.